Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini pemirsa berkaitan dengan milad ya. Beberapa hari yang lalu PD Aisyah ya, PD Aisyah menggelar milad yang ke 105 ya. Dan ini pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan tentang milad dan kiprah Aisyah, PD Aisyah Kabupaten Cirebon pemirsa. Apa sih yang sudah dilakukan, program-programnya terutama baik di sektor pendidikan dan kesehatan, kemudian juga sosial dan ekonomi. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber dan nanti akan saya kenalkan pemirsa. Sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, sunyi di tanah sendiri. Tak ada pejabat saat peraih emas SEA Games pulang kampung pemirsa. Itu ya. Kemudian malah ada yang nanya, emang asli Cirebon atau bukan katanya ya, itu. Ya, sangat ironis sekali pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari peraih medali emas ya, cabang olahraga atau cabur menembak Dewi Laila Mubarokah. Nah, ini pemirsa, Bogor menawarkan apa yang tak saya dapatkan di Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian temukan lagi 14 sapi PMK. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, kado nyawa. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis, ini pemirsa dari kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, rombak ulang desain Taman Kebumen dibuat baru. Itu pemirsa. Kemudian banjir rob mulai mereda. Itu dari halaman Metropolis kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Ini banjir yang ke-32 sepanjang tahun 2022. Ribuan rumah warga di 3 desa terendam. Ini pemirsa di Kecamatan Waled ya, Kabupaten Cirebon. Nah, itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Ini dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Libas sarang geng motor. Polisi ringkus 9 orang yang asik pesta miras oplosan. Kemudian Partai Gelora siap ikuti tahapan pemilu. Hediana Yusuf dapat restu paguyuban Pasundan. Itu pemirsa. Ya, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon, ada Ibu Marwati. Selamat pagi Ibu Marwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabarnya, Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ibu Marwati, ini pemirsa ada Wakil Ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon, ada Sri Ratna Istiqomah Karib atau biasa saya memanggilnya dengan Bunda Iis. Selamat pagi Bunda Iis. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik, Oke, Mas. terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa 0231 482138, atau Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Bunda Marwati dulu nih, Bun. Bunda, saya dapat atau saya pernah
catatan-catatan yang ada di saya, data di saya, Bunda ini adalah staf pengajar juga, Bun? Ya, alhamdulillah. Itu staf pengajar di mana, Bun? Saya di Setikes Ahmad Dahlan Cirebon, yang dulunya adalah Akademi Keperawatan Muhammadiyah Cirebon. Oh, Akbar Iya. Muhammadiyah dulunya. Iya, betul. Sekarang menjadi Setikes. Setikes Ahmad Dahlan. Oh, di Iya. situ. Ibu sebagai di Saya Setikes Ahmad Dahlan? sebagai dosen di sana dan staf pengajar memang di sudah situ. lama, sudah dari tahun 93. Oh. Jadi sejak SPK. Oh, di Iya. situ ya, ngajar juga di situ. Iya, Itu betul. kampusnya di mana, Bun? Di belakang PLN Tuparep itu, jadi Jalan Walet nomor 21. Iya. Dari Cideng tuh masuknya ya, bisa Iya, juga dari situ. Islamic Center yang Oh, lebih dari dekat. Islamic Itu, Center. iya, Islamic Center Bunda Cirebon. ngajar juga Iya, di situ. betul. Oke. Bunda, Bunda kan sebagai ketua nih PD Aisyah Iya. Kabupaten Cirebon ya. Betul. Ini usia Aisyah ini udah seabad lebih ya. Catatan saya 105 ya. 105, Nah, betul. catatan Bunda Marwati sendiri. Silakan, Bun. Iya. Ini usia yang bukan lagi muda nih, Bun. Iya. Iya, silakan, Bun. Terima kasih. Memang untuk Aisyah ini mulai lahir tanggal 19 Mei 1917. Oh, Nah, 1917. ya, awal dasar dari adanya Aisyah ini, berdirinya Aisyah itu dimulai dari mulai dari perencanaan Kiai Ahmad Dahlan bahwa untuk perempuan-perempuan yang di sekitar Kaupan itu kan banyakan adalah pekerja batik dan mereka tidak diperkenalkan dengan baca tulis gitu. Jadi di situ memang ada beberapa peluang yang memang harusnya bisa dikondisikan untuk baca tulis. Karena untuk perempuan ini kan memang harus pandai, karena perempuan adalah pendidik anak-anak ya, sehingga disitulah ada Sopokresno, awalnya adalah Sopokresno, jadi Sopokresno. Kemudian setelah itu sekarang sudah 105 ya. Awal Aisyah itu berdiri itu diberikan otonomi kepada pendidikan dasar saja, jadi tingkatnya adalah TK ya, TK Aba. Jadi termasuk alhamdulillah Pak Anies Baswedan, kemudian Gubernur kita juga Pak Ridwan Kamil itu juga dari TK-nya adalah TK Aisyah gitu, dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian waktu awal itu adalah di bidang sosial dan kesehatan, adanya PKU. PKU ya. Jadi PKU kemudian itu menyoroti kepada kesehatan dan sosial dengan adanya rumah bersalin. Waktu awal itu Aisyah itu adalah rumah bersalin ya. Karena apa? Kiai Ahmad Dahlan itu memandang bahwa perempuan itu bukan hanya, kadang-kadang kan masih ada image bahwa perempuan itu lebih ke arah dapur, kasur, sumur aja seperti itu. Ponco winking ya. Sedangkan perempuan itu kan harus pinter. Kita bagaimana mendidik anak generasi muda dan menghasilkan generasi muda yang baik kalau misalnya ibunya itu tidak bisa apa-apa. Dan gitu. mulai dari situ ya, apa yang dipikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu untuk konteks zaman sekarang mungkin yang disebut dengan kesetaraan itu ya. Iya, kesetaraan kan, betul. mungkin, Iya, kesetaraan wanita bahwa peran wanita untuk pembangunan bangsa itu sangat penting. Itu sebetulnya. Itu awalnya. Oke, tahan dulu ya Ibu Marwati, saya ke Bunda Iis nih sebagai Wakil Ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon. Silakan Bunda Iis. Ini catatannya tentu berbeda dengan Bunda Marwati nih ya, berkaitan dengan usia yang 1 abad lebih ini. Silakan Bunda Iis. Terima kasih Mas Afif. Ini luar biasa ya, pada pagi hari ini kita dari pimpinan daerah Aisyah bisa hadir ya, bertatap muka di sini. Satu kebanggaan tentunya dengan 105 organisasi Aisyah ini masih tetap berjalan eksis ya. Kita semakin maju. Ya, kita pendidikan kita yang dilakukan oleh Aisyah itu dari mulai dasar hingga universitas. Ini satu nilai lebih untuk kita dan juga di mana dalam usia yang 105 ini sudah banyak berganti-ganti pimpinan, tapi organisasi kita masih tetap luar biasa di Indonesia. Gitu. Dan ini satu kebanggaan untuk kita. Apalagi dengan tema yang sekarang yaitu apa itu tema di Milad tahun ini? Temanya di 105 adalah tahun ini. Ya, sukseskan Muktamar 48 dan juga perempuan mengusung peradaban. Ini luar biasa untuk 1 abad ke depan. Kita udah selamat di 1 abad kemarin dan kita berharap 1 abad yang akan kita langkah ini disesuaikan dengan kondisi ya. Zaman yang sekarang itu kan. Kita terus harus bisa mengikuti dan pokoknya semakin update ya. Update dan memang
di tahun-tahun belakangan ini yang diusung oleh Muhammadiyah adalah selalu berkeadaban, ya, berperadaban. Saya pernah membaca salah satu buku juga Islam yang berkemajuan dan juga berperadaban, ya, yang ditulis juga oleh intelektual Muhammadiyah juga nih Bunda, ya. Nah itu tema di tahun ini, Bunda Iis, ya. Tema yang diusung oleh pimpinan itu secara nasional, ya. Nasional. Dan kegiatannya apa saja nih Bun? Khususnya di Cirebon, ya, di Kabupaten Cirebon sendiri di saat milad yang ke-105 ini. Kemarin kita mengadakan pengajian, ya, karena memang kita mengadakan pengajian di Losari, kemudian juga kita di setiap tabang juga kita mengadakan acara-acara kegiatan terkait dengan rangkaian milad, yaitu pemberian santunan, kemudian juga kegiatan sosialnya, pembagian sembako. Itu beriringan dengan kebetulan Ramadan juga, jadi semua bergerak di semua cabang. Jadi itu rangkaiannya berarti dari mulai sebelum itu kita sudah melakukan rangkaian kegiatan milad. Gitu. Dan puncaknya kemarin kita juga ada beberapa utusan yang ikut dalam acara milad di wilayah, kemudian juga pimpinan pusat juga karena masih kondisi kondisi pandemi, kita juga ikut serta dalam rangkaian kegiatan itu lewat Zoom. Lewat Zoom gitu, ya. Oke, nah ini kan masih rangkaiannya dari bulan suci Ramadan juga, ya, Bunda Marwati. Kemudian puncaknya kemarin juga Zoom, ya. Berarti di seluruh Indonesia juga, ya. Baik. Oke. Nanti Bunda Marwati yang nanti akan menjelaskan, ya. Tahan dulu Bunda Marwati dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138, ya. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, Milad dan Kiprah PD Aisyah Kabupaten Cirebon. Silakan, saya sudah membuka Anda untuk berinteraktif langsung, ya. Saya menunggu baik Anda berinteraktif atau Anda lewat WhatsApp atau SMS, ya. Saya kembali ke Bunda Marwati. Bunda, ini menyambung tadi dari Bunda Iis, ya. Ini kegiatan dari PD Aisyah. Di samping tadi Bunda Iis sudah menyampaikan, ya. Silakan dilengkapi Bunda Marwati. Iya, betul. Untuk rangkaian kegiatan dari Milad Aisyah itu, atau kita menyambut Muktamar Muhammadiyah, itu ada beberapa rangkaian. Jadi ada yang luring maupun melalui daring. Jadi yang melalui daring itu sebetulnya di Aisyah sendiri, dari pimpinan wilayah Aisyah itu sejak adanya COVID itu tahun 2020, ya, itu sudah hampir 2 tahun kami ada kegiatan subuh mengaji Aisyah. Ya, melalui Zoom yang dihadiri oleh hampir seluruh Indonesia yang hadir. Jadi dari PDA atau PWA dari bukan hanya dari Jawa Barat, tetapi dari seluruh Indonesia melalui Zoom. Kemudian yang dibahas itu semua, hampir bukan hanya masalah misalnya fikih, masalah akhlak, akidah, tetapi masalah-masalah pengetahuan lain, ya, diskusi yang misalnya seperti masalah yang memang sekarang ini banyak ditemukan di masyarakat. Misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kemudian masalah parenting, masalah kemudian lingkungan hidup, karena ternyata sampah yang ada di laut itu ternyata luar biasa di Indonesia itu, ya, luar biasa banyaknya, dan itu akan mengganggu lingkungan istilahnya makhluk hidup yang ada di laut itu. Nah, itu juga kami bahas. Kemudian masalah-masalah kesehatan yang tadi sudah disampaikan, dan masalah-masalah tentang sosial kemasyarakatan. Tadi pagi kita membahas tentang bagaimana mensejahterakan lansia. Jadi sekarang ini program-program dari Aisyah ini sudah menyeluruh, ya, bukan hanya konteksnya kepada pendidikan, kesehatan sosial saja, tetapi hampir keseluruhan yang memang masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, termasuk stunting. Stunting ini stunting, ya. Ternyata ya di Kabupaten Cirebon
sendiri ada data bahwa pada saat COVID-19 ini mengalami suatu peningkatan. Stunting ini? Iya, Oke. itu. Jadi itu kami di situ ada kepedulian, kami kebetulan juga diberi kepercayaan Aisyah ini untuk istilah bekerja sama dengan Kemenkes. Adanya pendampingan ke masyarakat, termasuk kemarin Bunda Iis juga terlibat langsung ke desa-desa, ke wilayah desa-desa. Kemudian kami juga melakukan penyiaran melalui RRI tentang misalnya tadi tentang reproduksi nanti saya nanya ke Bunda Iis stunting, ya. tentang yang lainnya itu. Baik, itu yang sudah dilakukan ya. Iya. Oke, Bunda Iis, ini tentang sebagai wakil ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon ya, tentang kesehatan tadi ya sudah disampaikan oleh Bunda Marwati. Bisa dilengkapi Bunda Iis tentang kesehatan dan juga tentang pendidikan yang sudah dilakukan oleh PD Aisyah. Silakan. Ini program unggulan juga kan? Iya, Ya, betul. silakan. Terima kasih Mas. Kebetulan saya membidangi kesehatan dan pendidikan. Di Kabupaten Cirebon sendiri kita sudah melakukan banyak sekali sosialisasi dan edukasi. Ada beberapa program yang memang diamanatkan oleh pimpinan pusat ya ke kita di pimpinan daerah, dan kita sudah lakukan masalah stunting, masalah isu-isu Kespro, kemudian masalah remaja ya, Kesehatan kesehatan reproduksi ya. remaja. Karena memang di lapangan itu masih banyak sekali masyarakat memang belum paham terkait dengan isu Kespro. Di situ kita lihat bahwa angka penyakit kanker di Kabupaten Cirebon sebenarnya cukup tinggi ya. Cuma karena kita data kurang gitu ya. Jadi tidak terlihat, dianggap sepele. Padahal yang kita lihat di lapangan itu luar biasa. Pernah kita desa dampingan kita, satu blok aja yang terkena kanker yang memang bermacam-macam itu ada 20 orang. Itu baru satu blok. Jadi memang ini satu terkait dengan isu Kespro itu bukan udah jadikan program yang serius, karena memang di lapangan banyak sekali temuan kita. Terutama itu jadi masalah yang dilakukan oleh PD Aisyah apa gitu, Bu? kita memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, mungkin ke advokasi juga. Kemudian kita juga sosialisasi di komunitas, langsung kita bukan di desa, balai desa, tapi kita langsung bikin pertemuan di komunitas ya. Jadi satu kader yang sudah kita latih itu dia membawahi 10 orang ibu-ibu yang itu. Karena memang kita fokusnya Aisyah kan ke ibu dan anak ya, termasuk juga lansia tadi yang sudah disampaikan. Kemudian juga anak remaja karena ternyata angka perkawinan anak adalah salah satu pemicu kematian ibu tertinggi. Ya, hampir 90%. Pernikahan di bawah umur? Di bawah umur, ya di bawah umur, perkawinan anak ya, kalau itu bahasa itunya perkawinan anak ya. Makanya kemarin kan undang-undang dirubah ya. Perkawinan dirubah. Sekarang perkawinannya udah hampir 19 tahun ya, usianya ditingkatkan. Dulu kan 16 tahun. Itu di bidang kesehatan ya? Ya, itu salah satu pemicu. Oleh kita, ya kita memberikan. Kalau di bidang pendidikan gitu? Kalau pendidikan, kebetulan kita juga ada sekolah-sekolah ya, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. Kita ada TK, kebetulan di Kabupaten Cirebon itu kurang lebih ada 20 ya, sebenarnya masih sedikit sekali itu ya dibandingkan dengan daerah lain ya. Insya Allah kita ke depan akan terus ditingkatkan, bukan saja di TK, PAUD, kemudian Kober, tapi kita juga akan kita sudah mendorong teman-teman di pimpinan cabang untuk langsung ke SDIT, SMP, teruslah seterusnya. Ya mudah-mudahan dengan semakin usia Aisyah 105 kemudian didukung oleh teman-teman yang SDM-nya luar biasa, Aisyah di Kabupaten Cirebon itu akan terus berarti bergeliat. Berarti di usia yang 105 ini ya sudah banyak yang ditorehkan juga ya oleh PD Aisyah Kabupaten Cirebon. Iya, kemarin yang masalah stunting juga kita dalam masa sebelum pandemi kita sudah lakukan itu, salah satunya itu pemberian ASI eksklusif ya. Itu adalah salah satu yang paling utama sebenarnya untuk pencegahan stunting. Itu di Kabupaten Cirebon? Maksudnya iya, di Kabupaten. Iya. Berarti ini PD Aisyah ini ke desa-desa gitu? Ke desa-desa. Ke desa-desa? Iya, ke desa. Kemudian pada saat pandemi juga, tadi sudah diinikan oleh Ibu Ketua bahwa kita juga dapat program kerjasama dengan Kemenkes dan juga Dinas
kesehatan, memberikan edukasi juga. Walaupun karena dalam kondisi pandemi, jadi kita ada WA group. Sampai sekarang kita masih ada. Kita ada pendampingan 1.000 ibu pasangan usia subur dan juga anak remaja ya terkait dengan masalah stunting, karena stunting sebenarnya itu dipicu dari mulai remaja, Mas. Jadi anak-anak remaja kita ini kesehatan reproduksinya harus sudah mulai diperhatikan karena dia akan menjadi ibu ke depan seperti itu. Jadi ternyata awalnya itu memang harusnya itu dari remaja. Masalah stunting gitu. Itu masalah stunting itu ya. Oke, dan kembali saya ke Bunda Marwati, itu kan di bidang pendidikan, kesehatan ya, yang sudah dilakukan juga tadi oleh bidangnya Bunda Iis ya. Oke, dan kegiatan-kegiatan yang lain Bunda Marwati ya, kesehatan, pendidikan, tentu ini kan menjadi garapan juga ya. Iya, betul. Nah, kemudian ini di usia yang ke-105, nah kemarin itu acara dipusatkan di mana? Kalau di kabupaten? Iya, kemarin tuh kami ada 2 pusat untuk kegiatan. Yang awal, jadi sebelum Ramadan, ya sekaligus dengan kami pembinaan, itu dipusatkan di Kalitengah. Oh, di Kalitengah. Kalitengah. Kemudian yang kemarin di Tengah Tani, Pleret ya? Ya, Pleret, daerah ya? Pleret, iya. Kalitengah Tani, ya kecamatannya Kalitengah. Iya. Iya, jadi itu juga Tengah Tani kecamatan Balai Desa Kalitengah. Iya, Balai Desanya Kalitengah. Kecamatan Tengah Tani ya? Iya. Itu di situ. Kemudian untuk pembahasan di situ adalah kalau di sana juga bagus. Jadi untuk membantu masyarakat ada program jumputan ternyata di daerah Tengah Tani itu. Jadi setiap pengajian itu membawa beras ya. Itu arahnya kegiatan sosialnya. Kemudian nanti beras-beras itu kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Kemudian ada juga kami kerjasama juga dengan Lajismu. Jadi kami menghimpun dari beberapa PCA. Kemudian kami kerjasama dengan Lajismu, itu nanti dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian termasuk guru-guru TK juga untuk ada THR guru TK yang kami inikan. Ya, kemudian kemarin pusatnya yang untuk pas tanggal 19 Mei, ya itu pusatnya adalah di Losari. Oh, di Losari. Iya, Losari. Ya. Kebetulan di situ juga sama ada beberapa program di sana itu. Program-program unggulan di Losari itu ekonomi, karena termasuk ekonomi di sana itu kan banyak-banyak produk ya, seperti bandeng, kemudian banyak. Nah, itu dikelola dengan adanya UMKM. Nah, itu ada koperasi dan koperasinya juga sudah maju ya. Oke, nanti ini lebih spesifik saya nanti ke Bu Ruswati ya, di bidang ekonomi jadi, nanti. ya sebetulnya memang kalau Aisyah sendiri itu sekarang udah ada otonomi, bisa mendirikan untuk pendidikan tuh perguruan tinggi. Ya, ada di beberapa itu sudah mendirikan perguruan tinggi. Ada UNISA, Universitas Aisyah. Adanya sekarang di Bandung, di Surakarta, di Jogja. Dan iya Kalimantan, iya. Jadi ada, ya. Jadi tapi di Cirebon sendiri memang kami baru sampai ke TK dan ini ada rancangan untuk ke SD. Oke, SD. Iya. Tapi kalau Stikes juga belum ya, baru Ahmad Dahlan tadi itu ya? Iya, kalau Stikes itu sebetulnya kami dari Muhammadiyah awalnya, ya. Tetapi ya memang Muhammadiyah itu adalah Aisyah itu partner Muhammadiyah. Ya makanya selama ini kami juga Aisyah itu untuk bisa mengembangkan program-program ini, kita kerjasama dengan UMC, kerjasama dengan Stikes Ahmad Dahlan. Baik. Oke, tahan dulu ya, Bunda Marwati dan juga Bunda Iis. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di season ini saya juga hadirkan, ini ada Wakil Ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon, ada Ibu Ruswati. Selamat pagi Ibu Rus. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sehat. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir Sama-sama. Di Selamat Pagi Cirebon. Dan di catatan saya juga, data yang ada di saya ya, bahwa Ibu Ruswati ini juga ngajar juga, Bu. Iya, betul. Itu ngajar di mana gitu, Bu? Di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, bareng sama Ibu Ketua PDA Aisyah. Ibu ketuanya juga? Iya, betul. Ketua Stikes itu? Iya, kebetulan di periode ini sampai nanti tahun 2024
saya diberikan amanah untuk menjadi ketua di Istiqomah Ahmadiyah Cirebon ini. Nah, itu berarti yang dulunya Akper Muhammadiyah, Mas yang Afif. dulunya Iya, Akper betul. Muhammadiyah ya. Betul. Oke, Bu, itu sekarang kan dari Akper menjadi Stikes, Betul. tentunya membuka jurusan yang baru juga. Betul, betul Iya, sekali. apa itu jurusan Jadi baru? kalau dulu itu kan Akper hanya D3 saja. Kalau D3 sekarang? keperawatan, kalau sekarang kita ada prodi baru S1 administrasi rumah sakit. Oh. Ya, jadi sama-sama di kesehatan, hanya kalau yang perawat ini kan nanti dia langsung menangani pasien, kalau yang ini menangani administrasinya. Baik, jadi nggak baik. langsung berhubungan dengan pasien. Baik, baik, gitu. baik. Itu ya. Ada pemirsa yang coba bergabung Iya, ya. Saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana ini? Dan Kang Rusli Mas Habib. Kang Rusli dan juga ini Kang Rusli di Jalan Saleh. di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli. Dan ini juga kader ini. Selamat pagi. Assalamualaikum ibu-ibu para narasumber yang berbahagia. Waalaikumsalam Kang Rusli. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ini topiknya sangat menarik sekali ya. Milad dan kiprah PD Aisyah Kabupaten Cirebon. Kang Rusli lihatnya ini di TV analog, TV biasa atau di Digital, Mas Abi. digital, udah digital. Digital. Gambarnya lebih bagus kan Kang Rusli? Lebih jernih. Lebih jernih. Cuman Iya. dari telepon ini agak delay Mas Habib. Oh iya iya iya, silakan Kang Rusli di Jalan Saleh. Ya Kota yang Cirebon. jelas sih begini ya, dengan umur Aisyah yang sudah 1 abad lebih, 105 ya. 105, ya kita emang tentu sangat bangga ya dengan kiprahnya selama ini. Tapi memang ada yang masih ya belum sempurna kalau menurut saya Mas. Apa itu belum sempurnanya Kang Rusli? Ya tadi yang dikatakan Ibu Ketua Umum Aisyah, Ibu Rahmawati tadi ya, masalah ekonomi. Masalah ekonomi nanti nih. Iya, jadi Kita kita akan kan bahas nih. masyarakat di Kabupaten Cirebon nih, Heeh. kan kebanyakan di bawah rata-rata Mas Afif di pedesaan tuh. Iya kan? Artinya kalau ekonomi masih belum maju, belum sejahtera, ya tetap aja ada problem-problem yang harus diatasi. Baik. Kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, Kang Rusli. Nah, ini maksudnya Aisyah kan sebagai ujung tombak nih, yang dekat dengan ibu-ibu. Ya harus terjun langsung ke lapangan. Harus sering. terjun langsung ya Kang Rusli ya. Daerah-daerah memang yang miskin. Baik, baik, Iya, baik. yang belum maju itu harus ke situ berkiprahnya, seperti di mana lah, di mana. Kan ada petanya kabupaten nih. Iya kan? Kabupaten belum maju, masa jangan enak-enak saja. Oh, ini itu belum. Kabupaten tuh masih banyak yang miskin, Baik, masih baik. belum sejahtera, masih banyak yang kekurangan, Ini- masih banyak yang belum diperhatikan di bidang sosialnya. Ini tugas dari Aisyah juga Kang Rusli. Ya Aisyah juga ya semuanya maksudnya. Kiprahnya. Kiprahnya, Baik, betul. baik, Ya, baik. tidak hanya Aisyah lah Mas Habib, Aisyah kan juga terbatas ini. Baik, oke Kang Rusli. Ya, yang lain juga harus begitu. Oke. Kabupaten Cirebon nih supaya maju dan berkemajuan, begitu Mas Habib. Baik. Masyarakatnya sejahtera, sungai-sungai bersih, bening banyak ikannya, Baik. pertanian maju, perikanan dan sebagainya. Oke. Begitu. Kang Rusli, begitu Terima bersemangat. kasih, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begitu bersemangat nih Kang Iya. Rusli. Saya baca ya, ada beberapa WhatsApp yang masuk di antaranya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lis dari PCA Kedawung ya. Sebelumnya mengucapkan selamat milad Aisyah yang ke-105. Saya ingin bertanya ya ke narasumber, bagaimana kedepannya Aisyah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengkaderan yang selama ini kita susah untuk mencari kader-kader sebagai estafet kiprah Aisyah ke depannya, regenerasi maksudnya Iya, ya. baik. Ini satu lagi nih yang nanti dijawab oleh Ibu Marwati nih ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini dari Ibu Yani di Cirebon.
mohon izin bertanya ke narasumber. Bagaimanakah kontribusi Aisyah Kabupaten Cirebon dalam mempersiapkan keluarga di era disrupsi seperti saat ini? Terima kasih katanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani di Cirebon. Saya ke Ibu Rus dulu. Nah, Ibu Rus, ini catatan Ibu Rus 105 tahun Aisyah. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Afif. 105 tahun ini memang kalau dilihat mungkin karena saya orang kesehatan ya, kalau kita lihat dari tahapan manusia ini sudah pada nggak ada gitu. Iya, ya 100 mungkin ya. karena udah satu abad gitu kan, jarang lah yang manusia itu hidup sampai usia segitu. 100, tapi kalau di dalam suatu organisasi kadang kita nggak bisa juga melihat bahwa oh ini udah satu abad ini. Tapi kan kadang-kadang kita di perjalanan itu banyak kendala-kendala yang kadang-kadang kita sendiri sudah merencanakan ini, tapi oh ternyata di dalam kenyataannya seperti tidak sesuai rencana. Seperti tadi yang Pak Rusli sampaikan contohnya misalnya ya, kita kalau untuk yang masalah ekonomi sebenarnya sudah beberapa kali gitu kan membawa atau memfasilitasi masyarakat kita, seperti kemarin kita itu memberikan pelatihan sampai akhirnya kita juga membantu untuk memasarkan, membuat tas yang terbuat dari tali kur gitu kan, untuk itu di mana gitu? Untuk untuk ex TKW yang pulang dari luar negeri, dari Arab dan lain sebagainya, itu di daerah Arjawinangun waktu itu pernah kita, iya daerah Arjawinangun itu kita pernah memfasilitasi, kemudian kita pasarkan juga, dibantu itu. Kemudian seperti misalnya di daerah timur seperti di Losari itu kan mereka juga memproduksi seperti bandeng isi. Kita juga membantu bagaimana sih packaging untuk penjualan, untuk meningkatkan kan. Kalau tidak di packing, ditelanjangin begitu saja, harganya kan pasti akan berbeda dengan ketika di itu di packaging. Iya betul, ke ibu-ibu yang memang memiliki usaha di bidang seperti itu. Nah itu kita bantu bagaimana packaging yang cantik gitu kan, untuk meningkatkan harga gitu ya. Harganya kan lebih bagus ketimbang kalau mereka tidak gitu kan. Kemudian seperti kemarin juga kita fasilitasi untuk misalnya ibu-ibu yang mau membuat produksi bolu roti gitu ya dari rumahnya gitu kan, sampai akhirnya kita juga bantu pemasaran, itu juga kita fasilitasi untuk ibu-ibu rumah tangga juga betul ini, ya? Gitu kan, ibu-ibu rumah tangga tadi. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, dengan ini mereka itu banyak yang artinya yang mungkin biasanya mendapatkan penghasilan sehari berapa, dengan adanya bantuan meskipun mungkin kita nggak sesignifikan ini, alhamdulillah gitu ada peningkatan sedikit-sedikit. Itu masih banyak sebenarnya ya beberapa, termasuk kemarin kita juga memfasilitasi untuk wanita tani. Kelompok wanita tani itu juga sukses gitu kan, artinya mereka apa itu wanita tani di berkebun, iya, misalnya menanam cabai, menanam terong. Nah ini juga yang ibu-ibu tadinya tidak memiliki penghasilan gitu kan, dengan mereka bercocok tanam, artinya kan berkebun, akhirnya kan juga dijual gitu, akhirnya kan mendapatkan penghasilan. Itu Kang Rusli ya, jawaban dari pertanyaan dari Kang Rusli tadi ya. Oke, kembali saya ke Bunda Marwati tadi menjawab WhatsApp yang masuk tentang regenerasi ya, tongkat estafet itu, kemudian bagaimana sih kesiapan dari PD Aisyah, kontribusinya nih untuk mempersiapkan keluarga di era disrupsi seperti saat ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang Ibu Lis ya, Bulis dari PCA Kedawung. Ya, terima kasih Bu Lis untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang kaderisasi itu kami melakukan pembinaan. Kami kan ada juga Naisyatul Aisyah, itu yang nanti kami kader untuk menjadi ibu-ibu Aisyah pengganti kami ya, karena tidak mungkin semuanya harus kita terus ya. Kemudian ada beberapa sekolah juga, misalnya seperti SMA, kemudian ada SMK, dan kami di sini juga ada beberapa universitas ya, termasuk Stikes Ahmad Dahlan ini kan ada asramanya.
Nah, di situ kami juga melakukan suatu pengkaderan, mengenalkan bagaimana Aisyah, kiprah Aisyah seperti apa, dan mengikut sertakan setiap kegiatan gitu. Jadi itu nanti insya Allah untuk bisa menjadi pengganti kami, disiapkan dari dia mulai awal mengikuti organisasi. Jadi misalnya kami ada kegiatan kerjasama dengan Naisyatul Aisyah, ya, kemudian kerjasama dengan misalnya yang dari SMA, dan kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang Kespro pada remaja, kemudian pendidikan kesehatan, kemudian tentang parenting gitu ya, misalnya itu juga pada NA, dan ada juga kepada yang pendidikan kesehatan itu Kespro itu biasanya pada anak-anak SMA ya. Dan ini juga merupakan salah satu pengkaderan kontribusi Aisyah juga dalam mempersiapkan keluarga di era disrupsi seperti saat ini. Iya, kemudian yang di era disrupsi itu kami juga melakukan bagaimana sih pengaruh digital pada misalnya perkembangan pada remaja, misalnya seperti dan di situ kan juga ada untuk bagaimana remaja putri itu harus menjaga misalnya tentang menjaga diri terutama pada kesehatan reproduksi remaja putri Kespro, sendiri. Iya. Jadi pergaulannya seperti apa, bagaimana peran orang tua dalam menjaga pergaulan anak ya, bagaimana mendidik anak dengan baik itu ya. Jadi kami menjelaskan itu juga. Jadi memberikan suatu penyuluhan-penyuluhan baik melalui secara langsung maupun melalui itu ya. Iya. Baik. Dan nanti saya ke Ibu Rus lagi nih berkaitan dengan itu kan tadi disebutkan di bidang ekonomi ya. Kalau bidang sosialnya apa yang sudah dilakukan? Tapi tahan dulu nih ya, Ibu Ruswati dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Buka Anda kembali, silahkan yang ingin bergabung. Saya masih membuka Anda untuk berinteraktif langsung di line telepon 0231 48 2138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda juga ini melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Ibu Ruswati nih. Ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa kontribusi dari PD Aisyah Kabupaten Cirebon di bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang sosial, silakan Ibu Ruswati. Ya, terima kasih Mas Afif. Kalau di bidang sosial sebenarnya banyak ya kiprah apa juga kita. itu biasanya? Kita pernah memberikan bantuan untuk kursi roda untuk anak yang tidak bisa berjalan di Desa Mertasinga juga pernah dilakukan oleh kita. Kemudian mendampingi pasien dengan kanker kanker serviks dan kanker payudara sampai akhirnya mendapatkan pengobatan di rumah sakit dengan cara gratis gitu kan, dengan membantu untuk ke BPJS dan lain sebagainya. Kemudian membantu untuk bencana seperti banjir, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya, kita dengan cara menggalang dana di lingkungan kampus-kampus seperti Istiqomah Dahlan, Universitas Muhammadiyah gitu kan, di kalangan sivitas akademik, kemudian di masyarakat atau yang simpatisan Muhammadiyah Aisyah. Kemudian pada saat pandemi kemarin kita juga bekerja sama dengan Istiqomah Dahlan Cirebon, langsung memberikan penyuluhan terkait dengan protokol kesehatan, bagaimana cara mencuci tangan, sekaligus juga di situ kita memberikan atau membagikan sembako pada masyarakat di lingkungan terdekat kita yang terdampak oleh pandemi COVID gitu. Gitu ya. Iya, itu jadi di bidang sosial ya, Bu. Iya, itu di bidang sosial gitu. Nah, kemudian yang lain-lain kita juga menggratiskan, bekerja sama dengan laboratorium pemeriksaan pap smear. Apa itu, Bu? Pap smear ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kanker serviks. Itu untuk ibu-ibu. Gitu gitu, ya. iya Baik. Dan kembali saya ke Bunda Marwati. Bun, ini yang akan dilakukan oleh PD Aisyah apa nih? Itu kan tadi Bunda Iis menjelaskan, kemudian juga Ibu Ruswati sebagai wakil ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon ini yang sudah dilakukan ya. Nah, yang akan dilakukan apa ini, Bu? Iya, kami itu ingin kedepannya itu Aisyah semakin maju dengan kami meningkatkan program-program yang sekarang sudah ada. Ya, kami tentunya Aisyah itu bisa maju dan bisa program-program atau tujuan kami, visi misi kami bisa
terwujud, itu kalau kami ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang memang ditopang oleh oleh kita sendiri, dan itu akan bisa terwujud dengan baik apabila ada bantuan baik dari aparat pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Tanpa itu semua ada partisipasi lah, ada partisipasi, ada kerjasama yang baik, dan kami PDA itu adalah pimpinan daerah itu sebagai wujud dari misalnya perpanjangan tangan dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Kemudian nanti akan kami program-program kami akan dibagi ke kami baik ke pimpinan cabang Aisyah maupun ranting yang nantinya bisa menyebar ke seluruh wilayah yang tadi disampaikan oleh Pak Ruslan ya. Pak Rusli ya. Pak Rusli itu tentunya kalau memang semua harus merata itu kami agak sulit ya, karena memang belum semuanya daerah itu, belum semuanya wilayah itu ada pimpinan cabang. Ya, sehingga kami juga ingin mengembangkan pimpinan cabang-cabang Aisyah itu di beberapa kecamatan maupun misalnya pengembangan ranting, sehingga tadi tujuan kami untuk adanya kesejahteraan, adanya pendidikan yang baik, adanya kesehatan yang layak itu bisa tercapai. Jadi itu harapan kami untuk kedepannya. Jadi gerakan-gerakan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama di Cirebon ini. Ya, di kabupaten ya. Iya, Kabupaten Cirebon. Baik, itu yang akan dilakukan ya. Iya, betul. Ke depan. Nah, kalau Ibu Ruswati ini kan berkaitan dengan bidang sosial ekonomi ya. Tentunya juga kan punya ini nih ke depan ya. Tentunya kalau dokter itu kan mendiagnosa. Kemudian apa nih yang akan dilakukan, Ibu Rus? Iya. Yang pasti karena di lingkungan tadi udah disampaikan, kami kan memang PCA belum banyak ya, artinya belum setiap kecamatan itu ada. Yang rutin sudah kita lakukan, biasanya kita memberikan santunan juga untuk anak-anak yatim di lingkungan PCA yang Kabupaten Cirebon. Kemudian kita juga memberikan bantuan lah ya sedikit untuk guru-guru honorer yang ada di TK ya, atau Bustanul Afal Aisyah gitu. Biasanya itu rutin kita lakukan. Kemudian untuk kedepannya tentu saja kita, karena kalau tadi disampaikan untuk mendiagnosa, kalau kita lihat kedepannya seperti kemarin-kemarin sepertinya bencana itu dengan meningkatnya gitu ya, dengan meningkatnya pembangunan di mana-mana gitu kan, akhirnya aliran sungai juga mungkin kurang efektif gitu ya, atau drainasenya juga kurang efektif, kemungkinan banjir akan di mana-mana. Kemudian pembuatan misalnya rumah-rumah yang dulunya mungkin pegunungan itu masih belum ditempati atau belum dibuat rumah, sekarang terbuka gitu kan, itu juga kemungkinan gundul longsor. Ya insya Allah nanti semampu dengan Aisyah bekerja sama tentunya dengan tadi ya pemerintahan, kemudian masyarakat, kita akan terus berupaya berpartisipasi bagaimana dari bidang sosial ini menolong sesama masyarakat. Gitu ya. Baik, ini juga ada pemirsa juga yang menginginkan nih agar pengajian ya di PD Aisyah atau Aisyah lah ya, Kabupaten Cirebon yang katanya rutin biasa digelar, ini mohon untuk ditingkatkan kembali, Ibu. Iya. Sebelum pandemik memang PDA itu 1 bulan sekali pertemuan, biasanya di minggu ketiga. Setelah pandemi kemarin itu memang kita agak kewalahan. Kenapa? Karena memang kalau di wilayah-wilayah ibu-ibu Aisyah itu belum semuanya melek terhadap teknologi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang sifatnya daring itu nggak semuanya bisa ikut gitu. Nanti gitu ya. Aduh ini gimana, nggak bisa gitu dah. Jadi memang ini agak terkendala. Tapi sekarang ini kan pemerintah juga sudah artinya memberikan kelonggaran lah ya. Insya Allah akan diaktifkan kembali. Ini kemarin kita juga sudah mulai dengan mengisi kegiatan milad sekaligus juga pengajian di cabang-cabang. Misalnya kemarin kita sudah melakukan di cabang wilayah barat, di Tengah Tani, terus kemudian hari Minggu kemarin ini juga tanggal 22 kita mengisi di cabang Losari. Nanti rencananya akan mengisi juga di cabang Lemah Abang. Jadi nanti nggak terfokus hanya di daerah saja, tetapi daerah yang akan mengunjungi beberapa
cabang yang ada di wilayah Kabupaten Oke, Cirebon. dan sayang sekali nih ya, Bunda Marwati, kemudian tadi Bunda Iis, dan Ibu Ruswati ini usai sudah kebersamaan ya di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Sebelum saya tutup, silakan closing statement Bunda Marwati dulu. Ini apa yang ingin disampaikan singkat saja untuk pemirsa di rumah? Baik. Untuk kader atau silakan. Untuk kader dan masyarakat bahwa kita perempuan itu memang harus pandai, harus bisa terdepan dan belajar bukan hanya melalui pendidikan. Belajar sekarang ini bisa melalui media, bisa, yang penting adalah kita ada kemauan, ada istilahnya kemauan untuk bagaimana kita bisa pinter. Karena tantangan menjadi ibu itu untuk sekarang ini luar biasa beratnya, karena dengan adanya teknologi, sehingga ibu-ibu semuanya harus pintar dan harus belajar. Mari kita sama-sama untuk bisa mendukung program-program yang ada di Aisyah ini, sehingga Aisyah ini bisa menjadikan pencerah di masyarakat dan semakin berkemajuan ke depannya. Gitu sih. Oke, silakan Ibu Ruswati, closing statement singkat Baik. saja. Kita sebagai ibu rumah tangga dan untuk ibu-ibu di sana yang juga memang berkarir, tentunya kita harus bisa menempatkan diri kita bagaimana kita ketika ada di tempat kerja dan bagaimana kita berada di rumah. Bagaimana kita mensupport anak-anak kita mulai dari mungkin masih bayi, kemudian anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Bagaimana kita bisa menjadi teman mereka. Mulai ketika anak bayi kita juga harus bisa menjadi pelindung mereka, ketika anak remaja kita bisa menjadi teman buat mereka, sehingga anak-anak kita ini nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang insya Allah soleh dan soleha, sehingga ini nanti akan dimanfaatkan oleh negara untuk kemajuan bangsa kita. Oke, terima kasih nih ya sudah menyempatkan hadir Sama-sama, di Selamat Pagi Mas Afif. Cirebon. Saya juga mohon maaf nih pemirsa ya, ini ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca ya. Untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.